Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Sahih Sifat Salat Nabi, karangan Said Hasan Saqaf, hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah sudah di halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Judulnya wujubu istiqbalil qiblah fi shalah. Kewajiban menghadap kiblat dalam sholat. Artinya, ini sholat fardu nanti, nggak ada alasan untuk tidak menghadap kiblat. Nah, cuma ada pengecualian di beberapa tempat. Al aslu fihi qaulu ta'ala. Bermula dalil padanya, wajibnya menghadap kiblat itu firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta. Dan dari manapun engkau keluar, atau dari mana tempat engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan olehmu, palingkan olehmu akan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi di sini ada perintah menghadap Masjidil Haram. Ini nanti perlu dibahas juga Masjidil Haram yang dimaksud apakah? Apakah masjid seluruhnya atau hanya Ka'bah saja nanti. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun adalah kalian, maka palingkan oleh kalian akan wajah-wajah kalian syatrahu ke arahnya Masjidil Haram. Wal muradu bil Masjidil Haram huna ainul Ka'bah. Bermula yang dimaksud dengan Masjid Haram di sini itu ain Ka'bah itu sendiri, zat Ka'bah. Ini berarti syatral Masjidil Haram am, tapi maksudnya khas, yaitu maksudnya ainul Ka'bah. Jadi satu kalimat yang am kemudian kita maknai dengan makna khas itu perlu kepada dalil. Ya. Walizalika adillatun adidah. Dan bagi demikian bahwa Masjidil Haram maksudnya Ain Ka'bah itu ada beberapa dalil. Adillatun adidah itu ada dalil yang banyak. Nah, sebelum kita lanjut ayat ini ada ini penting dua tiga catatan kaki. Qala Imamul Hafidhun Nawawi berkatalah oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarhil Muhazzab, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarah Muhazzab, i'lam annal Masjidil Harama qad yutlaqu wa yuradu bihil Ka'batu faqat. Ketahuilah bahwa sungguh Masjidil Haram kadang-kadang diitlakkan akan dia yang dan dimaksud dengannya Masjidil Haram akan Ka'bah saja. Kadang disebutkan Masjidil Haram maksudnya Ka'bah. Waqat yuradu bihil masjid. Kadang-kadang dimaksud dengan Masjidil Haram masjid, masjid seutuhnya. Waqat yuradu bihi Makkatu kulluha. Kadang dimaksud dengannya Masjidil Haram akan Makkah seluruhnya. Sudah ada tiga. Kadang Masjidil Haram maksudnya Ka'bah, kadang Masjidil Haram maksudnya masjid, kadang Masjidil Haram maksudnya Makkah. Waqat yuradu bihi Makkatu ma'al harami haulaha bikamalihi. Kadang dimaksud dengannya Masjidil Haram Makkah bersama haram di sekelilingnya Makkah dengan semuanya. Kadang maksudnya Masjidil Haram, Mekah, dan seluruh wilayah tanah haram. Waqad ja'an nususus syar'i bihadhil aqsamil arwa. Dan sungguh telah datanglah oleh dalil-dalil syara atau nas-nas syara dengan ini pembagian yang empat. Artinya Masjidil Haram, kata Masjidil Haram maknanya ada empat. Kita lihat. Faminal awali qaulullahi ta'ala. Maka sebahagian dari makna yang pertama, Masjidil Haram bermakna Ainul Ka'bah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Fawajli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan olehmu akan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Faminasani qaulun Nabi. Sebahagian dari Masjidil Haram bermakna yang kedua, yaitu maksudnya masjid seluruhnya, itu qaulun Nabi, sabda Nabi alaihissalam, salatun fi masjidi hadza, bermula satu salat di masjidku ini, yaitu Masjidin Nabawi, Madinah. Satu salat di masjidku ini hadza, khairun lebih baik min alfi salatin, lebih baik dari 1.000 salat fi siwahu pada selainnya masjidku. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini maksudnya memang masjid. Wa qauluhu, dan sabda Nabi juga, wala tusyaddur rihal. La tusyaddur rihalu illa ila salasati masajidah. La tusyaddur rihal. Tidak tidak diikatkan akan kendaraan. Maksudnya begini, tidak dikerahkan, tidak berlelah-lelah untuk berangkat
yang dalam rangka mencari pahala kecuali kepada tiga masjid. Tadi masjid di sini, Masjidil Nabi, Masjidil Haram, Masjid Palestina. Masjid yang lain sama semuanya. Yang jadi syahid di sini Masjidil Haram maksudnya masjid seutuhnya. Waminar rabi' makna yang keempat, makna yang ketiga di depan nanti. Makna yang keempat yaitu Masjidil Haram maksudnya Mekah dan seluruh tanah haram. Itu qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuuna najasun." Hanya saja orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul Masjidil Haram. Maka jangan mendekat oleh mereka akan Masjidil Haram. Jadi maksud mereka jangan mendekat Masjidil Haram bukan saja mereka tidak boleh masuk masjid, juga mereka tidak boleh menginjakkan kakinya di tanah haram seluruhnya. Hai, Makkata ma'a haramiha al-kharijiyyi ilal hilli. Maksud Masjidil Haram di sini yaitu Mekah bersama haramnya Mekah, haram yang keluar ke bagian tanah halal. Wa amma salisu, adapun yang ketiga, bahwa Makkah itu yang ketiga yaitu Masjidil Haram bermakna Mekah saja. Qala al-mufassirun, maka berkatalah oleh ulama mufassir, wal muradu biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan ia, yang telah memberangkatkan ia akan hambanya melailan pada suatu malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata para ulama, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan bukan dari masjid, bukan dari masjid, tapi dari wilayah Mekah. Karena kejadian itu Nabi berada di rumah siapa gitu, saya lupa. Ada yang bilang di rumah Ummi Hani ya. Nah, itu maksudnya berarti Mekah. Bahkan al-Isra'u min dua di Mekah. Dan adalah Isra itu terjadi dari rumah-rumah di Mekah. Wa qaulullahi ta'ala, dan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, zalika liman lam yakun ahluhu. Demikian itu bagi orang yang tidak adalah keluarganya itu hadiril Masjidil Haram, di sekeliling Masjidil Haram. Jadi maksudnya Mekah. Intaha, selesai, wa ma baina, dan ma di antara kausa ini dua dua apa namanya, dua kurung, dua lingkar, dua titik, asyartatain min idahi, itu dari penjelasan saya. Jadi yang beliau tambah kurung-kurung ini ucapan beliau, selainnya beliau menukil dari Syarah Muhadzab ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Nah, oke. Mana dalil tentang berarti di sini ini gini, walizalik, bagi demikian bahwa wajib menghadap kiblat dalam sholat. Itu ada banyak dalil. Fa'an Sayyidina Ibni Abbas, maka dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, "Lamma dakhalan nabiyyu," manakala masuklah oleh Nabi, manakala masuklah oleh Nabi alaihi salatu wasalam al-baita, ke bait. Ya, ke bait, ke Ka'bah. Da'a fi nawahihi, berdoa ya Nabi pada pelosok-pelosoknya bait. Maksud bait di sini Masjidil Haram. Manakala masuk ya Nabi ke bait, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, da'a, berdoa ya Nabi pada pelosok-pelosoknya bait, kulliha, seluruhnya, seluruh pojok beliau berdoa. Falam yusalli hatta kharaja minhu, dan tidak sholat ya Nabi hingga keluar ya Nabi darinya bait. Falamma kharaja, maka manakala keluar ya Nabi, rakaat ini, rukuknya Nabi akan dua rakaat fi kubulil Ka'bah, di depan Ka'bah. Qala, dan Nabi berkata, hadhil qiblah, ini adalah kiblat. Apa maksudnya? Rawahul Bukhari fi sahihi, dan Muslim bilafdin qaribin min. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Beliau ambil dari Fathul Bari, juga oleh Imam Muslim dengan lafaz yang mendekati. Kita lihat dulu. Wa an Sayyidina Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dan Nabi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Istaqbilil qiblah." Menghadaplah kamu ke kiblat, wa kabbir, dan takbirlah kamu. Nah, ini menghadap kiblat. Istiqbalul qiblat syartun fi sihhati shalah illa fi halaini. Dan menghadap kiblat itu menjadi syarat dalam sahnya sholat kecuali pada dua kondisi. Ada dua kondisi yang boleh tidak menghadap kiblat. Mana dua kondisi? Fi syiddatil khaufi, pada sangat-sangat takut. Dalam kitab fikih yang lain, sangat takut ini diartikan seperti kita dikejar hutang, dikejar orang, nagih hutang, kita nggak punya duit untuk bayar hutang. Nyasar. Kalau kita nggak lari, kita ditangkap. Nah, ini
Pas kita sedang salat, ada yang datang ngejar kita, kita boleh lari. Atau lari dari kebakaran, dari banjir bah, segala macam. Pokoknya dalam keadaan sangat takut. Wafin nafilati fis safari. Dan dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Dengan syarat-syaratnya tentunya. Nah ini, dalam sangat takut, dalam peperangan misalkan. Atau dalam salat sunat, dalam safir, itu doang yang boleh tidak menghadap kiblat. Adapun di tempat lain, seperti sholat dalam mobil, segala macam. Tetap kalau sholat fardu, tetap disyaratkan menghadap kiblat. Kalau kita nggak mungkin menghadap kiblat, berarti sholat kita harus dikabul lagi. Walaupun kita juga harus sholat lihurmatil waktu untuk menjaga waktu. Nanti kita lihat. Fa'amma syiddatul khawfi faliqaulihi ta'ala. Jadi beliau ini berusaha membawakan semua dalil-dalil. Karena sekarang zamannya dalil. Apapun yang kita kaji minta dalilnya kan. Makanya ini semua ada dalilnya. Menghadap kiblat tadi syarat kecuali kondisi takut dan dalam sunnah, dalam sholat sunnah, dalam safir. Dan dalam kitab Yanah disyaratkan safir itu nggak harus masafah kasar, nggak harus 16 farsa. Tapi ketentuan jangan safir terlalu dekat juga. Artinya minimal tempat tujuan kita, kita mau berangkat, tempat tujuan kita minimal ke tempat yang di tempat itu tidak kedengaran azan Jumat dari kampung kita. Nah, musafir seperti itu sudah boleh. Ketika kita naik motor, kita sholat sunnah di atas motor walaupun tidak menghadap kiblat. Cuma kalau memungkinkan untuk menghadap kiblat di takbiratul ihram, kita hadapkan dulu motor kita ke kiblat, kita takbir. Nah, atau kita takbir dulu menghadap kiblat, kemudian naik motor baru berangkat. Nah itu. Fa'amma syiddatul khawfi faliqaulihi ta'ala. Adapun bermula sangat takut, artinya sangat takut nggak perlu menghadap kiblat itu karena firman Allah Ta'ala. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian takut, maka kalian sholatlah dalam keadaan berjalan kaki, aw rukbanan atau naik kendaraan. Baqarah. Al-Baqarah. Wa an Sayyidina Ibni Umar, dan dari Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma fi tafsir hadhil ayah, dalam menafsirkan ini ayat, qala Ibnu Umar berkata, fa in kana khaufuhu ashaddu min dzalika sallu rijalan. Maka jika adalah ketakutan, dianya ketakutan itu lebih berat dari demikian, selalu salatlah kamu dalam keadaan jalan kaki, lagi yang berdiri, ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka, au badan, atau dalam keadaan berkendara, menghadap kiblat atau tidak menghadapnya kiblat. Nah, itu. Itu makna ayat. Karena jika adalah kalian takut, maksudnya takut, jika takut kalian makin parah. Ini kisahnya dalam peperangan. Oke, nah, jadi makna ayat, farijalan ay sallu rijalan. Salatlah kamu dalam keadaan jalan kaki, berdiri, jalan kaki. Aurukbanan atau di atas kendaraan. Mustakbilil qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Au ghaira mustakbiliha, atau tidak menghadapnya kiblat. Qala Malik, sebagaimana berkata oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta. Juzuk 1, 184. Hadis yang sama juga ada dalam Sahih Bukhari. Qala Nafi' berkata, la ara Abdullah bin Umar zakara zalika ila an Rasulillah. Tidaklah aku melihat akan Abdullah bin Umar yang mengatakan dia akan demikian kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ibnu Umar ini menyatakan makna farijalan, salu rijalan. Dari mana beliau tahu maknanya seperti itu? Kemungkinan besar ya. Kalau menurut Nafi' bahwa Ibnu Umar ini mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau tidak menyebutnya. Ya. Berarti sholat dalam keadaan takut boleh tidak menghadap. Wa aman nafilatu fis safari. Adapun salat sunnah dalam safir. Fa'an Sayyidina Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilah. Yusabbihu bertasbih, maksud bertasbih di sini yusalli. Nabi salat di atas kendaraan. Qibala ayyi wajhin tawajjah. Ke arah mana saja yang menghadap ia. Salat ya Nabi di atas kendaraan, qibala ayyi wajhin, ke arah mana saja arah yang menghadap ya Nabi. Artinya Nabi sholat sunnah di atas kendaraan, ya terserah kendaraan mau jalan kemana, yang penting ke tujuan. Wayutiru alaiha, dan mengwitir yanya Nabi di atasnya rahilah. Cuma dalam kitab fikih ini, ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, kita nggak boleh melenceng dari arah tujuan. Arah tujuan kita seolah-olah jadi kiblat kita. Artinya kita mengikuti jalan lah. Kita sholat dalam mobil misalkan sholat sunnah. Nggak boleh juga dada kita lihat kiri kanan, nggak. Tetap ke arah depan. Mengikuti jalan.
Boleh kita berpaling hanya berpaling ke arah kiblat. Kalau berpaling bukan ke arah kiblat jadi batal. Karena arah tujuan itu jadi arah kiblat kita. Artinya ketika sholat sunnah pun kita nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Itu maksudnya. Wa yutiru 'alaiha dan Nabi witir ya di atasnya kendaraan. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Melainkan bahwa sungguhnya Nabi tidak sholatnya Nabi di atasnya kendaraan akan maktubah. Artinya sholat fardu nggak pernah Nabi sholat di atas kendaraan. Ya. Makna kana yusabbihu ay yusalli sunnah. Nabi sholat sunnah. Wa an Sayyidina Jabir dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Jabir berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi salat ia ala rahilatih di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat kemana tempat menghadap ianya rahilah. Fa iza arada al-fardhata bila menginginkan ya Nabi akan melaksanakan salat fardu, nazala Nabi turun berhenti. Fastaqbal al-qiblah menghadap ya Nabi akan kiblat. Begitu juga kita nanti kalau bawa mobil. Kalau mobil itu dalam kendali kita, pas waktu sholat, kita berhenti. Atau kalau musafirnya jamak, jauh, kan ada ketentuan, bisa jamak, rosar, kan. Atau kalau kita naik mobil orang, mobil bus, mestinya penumpang boleh meminta kepada sopir untuk berhenti. Kalau sopir tidak mau berhenti di waktu sholat, nah itu dosa ditanggung sopir. Kita tetap berkewajiban untuk sholat. Nggak menghadap kiblat bagaimana? Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu ketika sampai di tempat, kita harus mengqadha lagi. Artinya sholat fardu dalam kondisi apapun, aturan dasarnya harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, nanti kalaupun kita perlu sholat, tapi harus diqadha. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita lihat lagi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar berkatalah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wal hadis sudallun, hadis di atas itu menunjukkan kepada adami tarki istiqbal kiblah, menunjukkan kepada tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat fil fardhah dalam sholat fardu. Bahwa ijma, dianya tidak boleh meninggalkan kiblat dalam sholat fardu itu ijma. Artinya dalam kondisi sepakat para ulama menyatakan sholat fardu mesti menghadap kiblat. Kecuali syiddatul khauf, lakin rukhisa fi syiddatil khauf. Tetapi diruksahkan akan dianya tidak menghadap kiblat tadi dalam sholat sangat takut. Indah, selesai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhariyu, faedah, meriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini dari kitab Fathul Bari, dan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Al-Bara' bin Azif radhiyallahu anhu qala, Bara' bin Azif berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam qad shalat. Sungguh salat ianya Nabi nahwa Baitul Maqdis. Salat ianya Nabi menghadap Baitul Maqdis sittata asyara atau sab'ata asyara syahran selama 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah dan adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam yuhibbu ayyuwajjiha, suka ya Nabi bahwa menghadap ia ke Ka'bah. Artinya awal-awalnya Nabi sholat itu menghadap Baitul Maqdis kan 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi selalu menginginkan, pengen ya, andaikan Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah. Fa anzalallahu taala, maka menurunkan oleh Allah taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami lihat akan bolak-baliknya wajahmu di langit. Dan Nabi suka melihat ke langit ya, berharap. Allah tahu. Karena taqalluba wajhika fis sama, fatawajjah nahwal Ka'bah. Maka menghadaplah kamu ke arah Ka'bah. Indah al-hadis. Ini hadis panjang ya. Artinya nahwal Masjidil Haram, menghadaplah kamu ke arah Masjidil Haram di Makkah, di Makkah. Kalau Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala berkata dalam syarah Muhadzab, qala ahlul lughah, berkatalah oleh ahlul lughah, aslu qiblah al-jihad, asal dari makna kiblat itu jihad. Wasumiyatil Ka'bah kiblatan, dinamakan akan Ka'bah kiblat. Kiblat artinya jihad. Dinamakan Ka'bah kiblat kenapa? Li'annal musalliya yuqabiluha, karena orang sholat itu kan menghadapi akannya Ka'bah, akannya kiblat, menghadapi akannya Ka'bah, akannya Ka'bah. Ya. Karena orang sholat itu menghadapi akannya Ka'bah, wa tuqabiluha, menghadapinya Ka'bah, akannya musalli, saling berhadapan kan? Nah, saling mengarah. Nah itu.
Jadi karena tadi di atas ijma ulama bahwa tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sholat fardu. Ini ada catatan kaki. Wa min hadzal ijma, dari ijma ini yumkinuna an natakallama, memungkinkan kita untuk kita membahas tentang hukum sholat dalam pesawat, awis safinah, sholat dalam pesawat, kapal terbang, sholat di kapal air, bagaimana hukumnya? Apakah perlu menghadap kiblat atau tidak? Tapi ada pembahasan khusus, wasayatil kalamu alaihima, akan datanglah oleh pembicaraan di atas keduanya insya Allah taala. Nanti di depan beliau akan membahas secara khusus hukum sholat dalam pesawat. Nah ini. Tapi ini panjang ya. Jadi sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan ya lanjutkan kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.